Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini Bapak Ibu ya, ada informasi mendesak ya hari ini untuk P1, P2, P3 tanpa penempatan ya. Jadi silakan coba cek SSCSN, di situ ada perubahan tampilan kelulusan P3, status TP apakah dikatakan lulus, dari mana sumber nilai P3, dari mana sumber nilai P3K, Manso teknis dan wawancara. Jadi silakan cek nama dan akun ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Jadi terkait dengan perubahan tampilan kelulusan untuk P3, apakah betul-betul status TP itu lulus? Nah, sekarang sumber nilai P3 dari mana? Bagaimana perhitungan hasil observasi dengan Manso teknis dan wawancara? Kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu ya, ada semacam perubahan tampilan menu pengumuman kelulusan ya. Jadi ada perubahan tampilan menu pengumuman kelulusan. Pada hari sebelumnya kemarin ya, tampilannya seperti ini. Seleksi kompetensi P3K prasangga. Mohon maaf, hasil prasangga seleksi kompetensi menyatakan Anda tidak lolos P3K Guru 2022. Mohon diperhatikan bahwa hasil ini bukan hasil final seleksi kompetensi, akan terdapat tahapan sangga nilai. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi belum mengatur tanggal pelaksanaan sangga. Ini adalah tampilan awal ya pada saat diaktifkannya kembali ya. Nah, jadi ini adalah tampilan awalnya. Kemudian untuk hari ini ada perubahan tampilannya seperti ini. Ya. Seleksi kompetensi P3K prasangga, apakah Anda ingin mengajukan sangga? Jadi kalau Bapak Ibu klik ini, maka Bapak Ibu akan melakukan sangga. Jadi itu adalah tampilan menu terbaru ya untuk pengumuman kelulusan, baik itu untuk P1 ya, P2, P3 dan pelamar umum yang tidak lolos menjadi ASN P3K. Jadi ketika Bapak Ibu memilih untuk melakukan sangga, sekali lagi admin ingatkan agar betul-betul melakukan sangga dengan jujur dan baik ya. Karena kalau kita memberikan bukti-bukti yang tidak valid, nantinya itu akan kembali kepada kita sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini Bapak Ibu ya, kalau kita perhatikan untuk sumber nilainya P3, diperhatikan di sini. Nah, ini adalah sumber nilai dari P3. Nilai wawancara 31,12 ya, kemudian nilai manajerial 77,8, nilai sosiokultural 177,8, nilai teknis afirmasi 389, nilai teknis murni 389, kemudian total nilai 575,72. Ini adalah contoh sumber nilai P3 atau pelamar prioritas 3. Nah, di sini kan ada tertulis ya prioritas 3. Jadi yang ke bawah ini diperuntukkan untuk pelamar prioritas 3. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, Bapak Ibu perlu pahami bahwa untuk status TP tidak mendapatkan penempatan ya. Jadi di sini sudah semakin jelas ya bahwasanya untuk kode pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022, kalau misalkan L berarti peserta lulus ya. Kalau L itu berarti dikatakan peserta lulus, TL peserta tidak lolos, TP peserta tidak mendapatkan penempatan ya. Peserta tidak mendapatkan penempatan. Kemudian jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau L itu peserta lulus, TL peserta tidak lulus, TP peserta tidak mendapatkan penempatan ya. Jadi itu yang harus Bapak Ibu pahami. Dan di sini juga sudah lengkap ya. Jadi ingat, bagi yang berstatus guru ASN P3K kemudian ada keperluan di luar, diharapkan untuk seperti itu ya. Jadi logika seperti itu Bapak Ibu ya. L peserta lulus, TL peserta tidak lolos, TP peserta tidak mendapatkan penempatan.
Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, ini adalah contoh terbaru ya, seleksi kompetensi P3K Prasangga. Apakah Anda ingin mengajukan sangga? Nah, jadi ini yang kemarin ya, sebenarnya untuk sangga itu sudah selesai Bapak Ibu ya. Cuma mengingatkan saja kepada guru-guru bahwa dari sinilah sumber nilai kelulusan pelamar P1, P2, P3 dan pelamar umum. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Di sini Bapak Ibu perhatikan ya, untuk nilai ya. Untuk nilai di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian. Yang mana untuk penilaian kesesuaian itu ada 4 Bapak Ibu ya, kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Kemudian penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, dan pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk nilainya bagaimana cara menilai untuk terintegrasi di mana? Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ya. Nah, untuk kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja atau background check itu sudah tepat ya jika diberikan kepada salah satu guru senior di sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini apa namanya, dari segi pertanyaan saya itu nanti dikaitkan dengan jawaban dari Menteri ya, Ibu Menteri ya. Wah, bukan Ibu Menteri ya. Jadi jawaban dari Prof Nunuk, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi ingat bahwasanya untuk kualifikasi akademik, kompetensi dan kinerja serta background check itu masuk di sini ya, itu masuk di bagian sini ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu integrasi nilainya seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian terkait dengan 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 untuk penyelesaian 193.000 guru lulus PG, penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Untuk seleksi kesesuaian verifikasi untuk 724.029 guru honorer negeri. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Nah, seperti itu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian yang terakhir di sini Bapak Ibu perhatikan bahwa untuk proses pendaftaran P3K 2022 untuk pelamar P2 dan P3 itu harus melalui observasi. Setelah observasi ada pengolahan nilai, kemudian penempatan, dan di situ di bagian penempatan ada penyesuaian formasi Menpan RB. Nah, ini khusus untuk P2 P3 ya, harus melalui jalur observasi pastinya. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian, bahwasanya di sini untuk yang bertanya kenapa formasi di sekolah induk saya itu awalnya ada satu formasi kemudian tiba-tiba tidak ada formasi, bukan persoalan hilang Bapak Ibu. Nah, jadi itu tidak hilang ya. Jadi istilahnya itu tersave di tempat yang lain ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi logika seperti ini. Contoh seperti ini, misalkan ini ada 2 formasi ya di sekolah A, guru honornya itu tidak mungkin mengisi formasi ini karena tidak linear. Nah, di sekolah B ada guru induk, di sekolah C ada guru induk, dan semuanya P1. Nah, nantinya formasi yang ada di sekolah A, formasi 1 itu akan mengikuti guru induk, guru yang di sebelahnya ya, seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya alurnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.